Oke, di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar seperti apa, kalian simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan menjelaskan seperti apa resiko misalkan telat bayar di aplikasi kredit pintar. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik atau tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, tidak ketinggalan dari channel saya teman-teman ya. Karena channel ini selalu membahas tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas aplikasi kredit pintar. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini tampilan awal dari aplikasi kredit pintar ya. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi kredit pintar yang sudah sekitar 1,5 tahun ya, nggak dibayar sama sekali ya. Jadi totalnya itu mencapai 6.059.000 sekian. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini 2 cicilan itu totalnya 6 juta ya. Ini sudah plus bunga atau denda ya. Jadi ini sudah stop ya di angka 6 juta 2 cicilan ini. Ini sudah plus bunga atau denda teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya, karena masih banyak teman-teman yang panik karena dapat WA, dapat telepon katanya DC mau datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, menjelaskan tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar seperti apa sih. Nah, resiko yang pertama misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi kredit pintar, salah satunya contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman telat bayar cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu kalian pasti dihubungi ya. Yang pertama-tama kalian dihubungi di WA, di telepon itu setiap hari ya. Jadi kalau kalian telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, jadi setiap hari kalian akan di WA, di telepon, diingatkan, suruh bayar. Intinya seperti itulah ya, di WA, di telepon seperti itu. Nah misalkan teman-teman sudah lewat dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu, biasanya ya dari pihak aplikasi ini ada cara-cara penagihan yang bikin teman-teman panik ya. Yang pertama yang bikin teman-teman panik biasanya ada sebagian dari pihak kredit pintar juga ada yang menagih ya, bahwasanya kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar. Itu ada ya, salah satu subscriber saya ada yang dapat WA seperti itu. Bahkan kalau Anda nggak bayar hari ini atau 1 jam ke depan, terpaksa data Anda kami sebar ke sosial media atau Facebook kayak gitu, ada. Tapi tenang teman-teman, tenang. Saya di sini cuma menginformasikan agar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu panik. Misalkan kalian dapat WA seperti itu, ya. Dapat WA seperti apa, Bang? Diancam sebar data atau diancam sebar data ke Facebook. Itu nggak bakalan terjadi. Jadi buat teman-teman nggak usah panik. Itulah cara-cara penagihan dari pihak aplikasi pinjaman online. Misalkan teman-teman telat bayar, contohnya kayak kredit pintar. Sebenarnya kalau kalian dapat WA seperti itu hanya gertakan aja atau nakut-nakuti kalian ya. Jadi buat teman-teman jangan pusing ya, jangan pusing. Itulah resiko. Resiko yang pertama misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi kredit pintar. Karena saya banyak masukan dari teman-teman subscriber yang sudah telat bayar. Bang, saya diancam kayak gini. Bang, saya diancam seperti ini. Ya. Bahkan dia mau sebar data ke Facebook. Iya, banyak sebagian dari teman-teman. Tapi tenang, itu nggak bakalan terjadi. Itu hanya gertak kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut. Gitu ya. Nah misalkan teman-teman sudah lewat dari 2 minggu, 3 minggu, bahkan 3 minggu ke atas, 4 minggu, bahkan 1 bulan, biasanya dapat WA DC mau datang. Nah itu wajib diketahui juga buat teman-teman yang telat bayar untuk saat ini ya.
Karena banyak teman-teman yang telat bayar, kemudian itu cari informasi, ini benar nggak DC datang. Bahkan yang WA saya itu banyak sekali teman-teman. Menanyakan karena sudah dapat WA katanya DC mau datang. Bahkan dikirim video dari pihak penagih, DC hari ini sudah ada di posisi ini, sebentar lagi ke rumah Anda, siapkan dana full. Ya. Atau mau datang tim kolektor, ya. Melalui RT RW kayak gitu atau ke tempat kerja, itu nggak bakalan terjadi, ya nggak bakalan terjadi ya. Saya ingatkan lagi buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar dapat WA seperti itu nggak bakalan datang ya. Dapat WA DC mau datang itu nggak bakalan datang. Kalau DC mau datang sebenarnya tidak menginformasikan ya, dia diam-diam tiba-tiba datang seperti itu ya. Kemudian pertanyaan dari teman-teman, Bang, kalau kita telat bayar di kredit pintar itu kapan DC kredit pintar itu datang ke rumah? Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman ya sesuai pengalaman dari teman-teman subscriber yang sudah didatangi ya. Itu kalau DC kredit pintar mau datang biasanya 1 bulan baru datang ya, kalau dia memang mau datang DC-nya. Atau kalau nggak 1 bulan biasanya 2 bulan, atau kalau tidak datang 2 bulan itu 3 bulan baru datang. Itulah ciri-ciri kalau DC mau datang. Nah, untuk pengalaman saya pribadi sebenarnya ini teman-teman ya, ini sudah 1,5 tahun ini belum pernah didatangi DC. Kalau pertama telat ya 3 minggu, 4 minggu, bahkan 1 bulan itu sering dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full, itu sering banget. Tapi sampai sekarang ini alhamdulillah nggak datang DC-nya. Ini tagihan 6 juta loh. Jadi buat teman-teman misalkan kalian telat bayar kemudian dapat WA DC mau datang, itu nggak bakalan datang. Kalau DC mau datang itu senyap, diem. Kalau kalian dapat WA DC mau datang atau dikirim foto atau surat, itu nakut-nakuti aja ya. Jadi teman-teman nggak usah panik dapat WA seperti itu. Itu resiko sebenarnya, resiko telat bayar ya seperti itu. Makanya kalian harus kuat mental, itu aja sih ya. Jadi gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini tidak harus didatangi DC gitu. Jadi banyak sih subscriber saya yang gagal bayar, bahkan ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun itu nggak didatangi. Ini salah satu contoh sudah 1,5 tahun ya, bahkan hampir 2 tahun ini sebenarnya. Ini aman sampai sekarang. Cuman kalau kalian nggak bayar seperti ini 3 bulan, 4 bulan, bahkan ke atas, itu BI checking atau backlist data kalian. Itu aja sih. Masalah DC datang nggak datang itu sebenarnya ya tergantung nasib kalian sebenarnya sih. Cuman teman-teman yang telat bayar itu yang paling ditakutkan itu dapat WA DC mau datang atau dapat foto atau video, itu kan yang bikin kalian panik. Sebenarnya kalau kalian dapat WA seperti itu intinya nakut-nakuti kalian aja. Gertak kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut gitu. DC kalau mau datang itu senyap, diem, nggak kasih informasi, enggak. Tiba-tiba datang ya. Kalau DC mau datang itu biasanya 1 bulan, bahkan 2 bulan atau 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan nggak datang biasanya sudah aman, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk posisi aplikasi ini daerah Jawa Tengah masih aman sampai sekarang ya. Ini sudah nggak ada harapan DC datang sudah ya. Sudah lama banget ya. Pokoknya lewat dari 4 bulan atau 5 bulan nggak didatangi DC itu sebenarnya sudah aman banget sih, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Di sini saya cuma menginformasikan atau berbagi informasi saja, khususnya teman-teman yang telat bayar di pinjaman online yaitu kredit pintar. Oke. Hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar. Tapi misalkan kalian memang tidak ada dana, gak usah takut. Misalkan dapat WA kayak apapun, itu hanya nakut-nakuti saja ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.